Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Sue Xian melangkah maju dan meraih lengan kanan Tanyun. Lalu dia berkata, "Kakak ipar, karena kita telah mendapatkan cairan kehidupan, jadi ayo pergi ke menara Dewa Iblis." Semua orang yang mendengarkan kata-kata Sue Xian, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Mereka tidak sabar untuk menghabisi semua musuh yang ada di menara Dewa Iblis. Pada saat yang sama, semua orang memikirkan pil ilahi yang berada di menara Dewa Iblis. Itu membuat mereka bersemangat. Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalian semua tunggu di sini. Aku ingin mencari tahu rahasia mengapa bongkahan es kuno berubah menjadi gunung es. Untuk mencegah adanya monster yang kuat, Tanyun meminta semua orang untuk bersembunyi di gua yang sebelumnya ditempati oleh murid Istana Jiwa Ilahi. Di dalam gua, Mu Mengyi berkata, 'Tanyun, aku ingin menemanimu. Bongkahan es kuno adalah tempat yang misterius dan juga berbahaya. Aku khawatir jika kamu pergi sendirian.' Song Wuxiao berkata, 'Tanyun, aku juga ingin pergi bersamamu.' Sue Xian berkata, 'Kakak ipar, aku juga ingin ikut.' Tanyun tersenyum dan berkata, 'Mengyi, Xiao Xian, aku dilindungi oleh Keratua. Aku akan baik-baik saja. Kalian tunggulah aku di sini dengan tenang.' Mu Mengyi, Song Wuxiao dan Sue Xian, mereka mengangguk dan berkata serempak, 'Baiklah kalau begitu.' Mu Mengyi dengan lembut merapikan jubah Tanyun. Lalu dia berkata lagi, 'Kami menunggumu kembali. Kamu berhati-hatilah.' Tanyun menganggukkan kepalanya dan menatap semua orang yang ada di dalam gua. Lalu dia berkata, 'Sebelum aku pergi, aku akan menggunakan formasi di pintu gua supaya orang lain tidak bisa melihat kalian. Selama aku tidak ada di sini, tidak ada yang diizinkan meninggalkan gua tanpa izin. Jika kalian melanggar perintah, kalian akan dihabisi tanpa ampun.' Setelah semua orang paham, Tanyun menginjak pedang terbangnya dan terbang keluar dari gua. Segera, Tanyun mengatur formasi pelindung. Tanyun mengeluarkan kera iblis. Tanyun terbang dan berdiri di bahu kanan kera iblis. Lalu dia bertanya, 'Kera tua, seberapa luaskah kesadaran spiritualmu?' Kera iblis menjawab, 'Tuan, kesadaran spiritualku bisa mencakup area seluas 30.000 mil.' Tanyun berkata, 'Mulai sekarang, kamu berlari dengan kecepatan maksimal sambil melepaskan kesadaran spiritualmu. Beritahu aku jika kamu menemukan sesuatu yang tidak biasa saat masuk ke dalam bongkahan es kuno.' Setelah menjawab, kera iblis mulai melepaskan kesadaran spiritualnya. Dia berlari keluar dari lembah es. Dia mulai mendaki gunung dan memasuki area bongkahan es kuno. Waktu berlalu, 19 hari kemudian. Ini sudah 4 bulan sejak uji coba di medan perang para dewa dimulai. Pada saat ini, kera iblis yang membawa Tanyun telah masuk ke area bongkahan es kuno sejauh 23 juta mil. Kera iblis yang sedang berdiri di atas gunung, dia melihat ke bawah. Lalu dia tampak kebingungan. Hal yang sama berlaku untuk Tanyun yang berada di bahu kanan kera iblis. Dalam pandangan Tanyun ada gunung es yang tiba-tiba tumbuh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata. Adegan aneh seperti itu adalah pertama kalinya yang Tanyun lihat sejak dia memasuki bongkahan es kuno. Tanyun berkata, "Kera tua, berapa banyak gunung yang baru saja muncul atau tumbuh di area bongkahan es kuno ini?" Kera iblis berkata, "Tuan,
Total ada 10.000 gunung es yang baru saja tumbuh. Aku curiga ada sesuatu yang aneh di area sini. Tanyun mengerutkan keningnya dan berkata, "Kera tua, kamu gunakan kesadaran spiritualmu untuk mengamati dengan cermat gunung mana yang tumbuh paling cepat." Kera iblis berkata, "Baik Tuan, tunggu sebentar." Kera iblis menutup matanya. Setelah beberapa saat dia berkata dengan jujur, "Tuan, 9.000 mil ke utara ada gunung es yang sangat besar. Gunung itu seluas 900 mil, tingginya 3 juta kaki, dan tinggi gunung itu terus meningkat. Tuan, gunung es itu adalah yang tertinggi di area bongkahan es kuno. Aku pikir ada sesuatu di sana." Tanyun berkata, "Kera tua, bawa aku ke sana." Pada saat berikutnya, kera iblis membawa Tanyun dan berlari dengan sangat cepat. Beberapa saat kemudian, akhirnya kera iblis mencapai gunung es yang menjulang sangat tinggi. Di hadapan gunung es, Tanyun dan kera iblis terlihat sangat kecil. Pada saat yang sama, Tanyun merasakan bahwa lapisan es yang kera iblis injak melakukan pergerakan dan banyak sekali duri es yang bermunculan. Setelah itu, Tanyun mengeluarkan perahu roh, lalu dia membawa kera iblis naik ke puncak gunung itu. Tanyun berkata, "Kera tua, aku ingin membuka bagian atas gunung. Kamu berjaga-jagalah jika ada monster yang menyerang." Setelah mengatakan hal itu, Tanyun mengeluarkan api Hongmeng di telapak tangan kanannya. Kemudian, Tanyun mengendalikan api Hongmeng dan mengubahnya menjadi bola api setinggi 5 kaki. Bola api itu mengebor secara vertikal ke arah bawah. Beberapa saat kemudian, api Hongmeng menghancurkan lapisan es yang berada di atas puncak gunung. Tanyun berkata, "Kera tua, kamu menyusutlah." Tubuh kera iblis yang awalnya berukuran 1.000 kaki tiba-tiba berubah menjadi seukuran orang biasa. Dia memegang tongkat hitam dan berdiri di samping Tanyun. Tanyun mengendalikan perahu roh dan mengarahkan perahu roh itu untuk masuk ke dalam gunung es. Di bawah kendali Tanyun, api Hongmeng terus mengebor secara vertikal. 3 jam kemudian, Tanyun telah masuk ke dalam gunung es sedalam 4 juta kaki. 10 hari kemudian, Tanyun mengendarai perahu roh dan mencapai kedalaman 5 juta mil, dan suhu di dalam sana semakin rendah. Tanyun mengeluarkan api es Hongmeng di telapak tangan kirinya. Itu membuat Tanyun tidak merasakan dingin sama sekali. Namun, tubuh kera iblis dan perahu roh dilapisi oleh es. Kera iblis menggerakkan seluruh tubuhnya supaya lapisan es yang ada di tubuhnya menjadi hancur. Lalu kekuatan spiritual berwarna hitam menyelimuti tubuhnya dan menghalau suhu dingin. 5 hari kemudian, ketika Tanyun mengendarai perahu roh dan mencapai kedalaman 8 juta mil, dia tiba-tiba mengerutkan keningnya dan menemukan bahwa api Hongmeng tidak bisa menembus lapisan es lagi. Seolah-olah ada benda yang sangat keras yang tidak bisa dibakar oleh api Hongmeng. Tanyun keluar dari perahu roh dan menginjak pedang terbang. Dia menatap lapisan es yang berwarna putih. Tanyun memusatkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam tangan kanannya. Lalu dia menghantam lapisan es putih itu. Tanyun sangat terkejut karena tidak hanya tidak bisa ditembus, tetapi tangan Tanyun sangat sakit saat menghantam lapisan es putih itu. Kera iblis berkata, "Tuan, biarkan aku mencoba." Kera iblis mengambil tongkat hitam dan terjun dari perahu roh. Dia menghantam lapisan es putih itu menggunakan tongkat hitamnya. Kera iblis berteriak, "Sialan, sebenarnya lapisan apa ini?" Tiba-tiba, hembusan hawa dingin keluar dari lapisan es.
Kera iblis dan tongkatnya berubah menjadi patung es. Tanyun berteriak, "Kera tua, apakah kamu baik-baik saja?" Kera iblis menjawab, "Tuan, aku baik-baik saja." Tubuh kera iblis melonjak, dan lapisan es yang menyelimuti tubuhnya menjadi hancur. Kera iblis berkata, "Tuan, lapisan es ini sangat kuat. Jika seseorang di alam jiwa ilahi tingkat sempurna menyentuh lapisan es ini, pasti orang itu akan membeku dan mati di sini." Tanyun menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki api es Hongmeng, maka saat tadi dia menghantam lapisan es putih, maka ia akan membeku dan mati seketika. Kera iblis berkata, "Tuan, biarkan aku mencoba lagi." Tanyun segera berkata, "Kera tua, jangan gegabah." Tanyun menginjak pedang terbang. Dia memanipulasi api Hongmeng dan mulai membakar lapisan es. Tanyun menjadi semakin tercengang. Dia menduga bahwa lapisan es putih ini adalah sebuah bola raksasa. Tanyun sepertinya menemukan sesuatu. Dia berjongkok dan meraih benda putih. Saat benda putih itu ditarik keluar dari es, ternyata itu adalah tengkorak yang utuh. Tanyun mengayunkan telapak tangannya satu demi satu, dan gelombang kekuatan spiritual menghantam dasar es yang sedang Tanyun injak. Di hadapan Tanyun ada ribuan tulang utuh. Melihat dari pakaian yang dikenakan, tulang-tulang ini adalah para sesepuh dari istana jiwa ilahi. Tanyun berjongkok dan mengetuk sebuah tengkorak. Kemudian, dia mencium aroma tengkorak itu. Lalu Tanyun berkata dengan serius, "Mereka telah mati setidaknya 10.000 tahun yang lalu. Tidak ada bekas luka. Jelas, mereka mati bukan karena sebuah pertempuran. Kalau aku tidak salah, mereka pasti berusaha menghancurkan lapisan es putih. Tapi mereka membeku sampai mati saat terkena hawa dingin yang dikeluarkan oleh lapisan es putih." Tanyun melihat senjata yang berserakan di tanah. Tanyun bisa menebak bahwa ribuan tahun yang lalu banyak sekali para sesepuh atau senior dari istana jiwa ilahi yang mencoba menggunakan senjata mereka untuk menghancurkan lapisan es putih. Tanyun menyimpulkan bahwa para senior atau sesepuh dari istana jiwa ilahi, mereka tahu bahwa ada bola raksasa di bawah bongkahan es kuno. Sementara untuk sekte abadi dan sekte suci Huangfu tidak mengetahui hal ini. Saat ini, Tanyun semakin penasaran dengan bola raksasa itu. Tanyun membalik tangan kirinya, dan api es Hongmeng menutupi telapak tangan kirinya. Dia tiba-tiba menekan telapak tangan kirinya ke arah lapisan es putih yang diduga bola raksasa. Tanyun merasakan untaian es seperti helaian rambut masuk ke dalam api es Hongmeng. Tanyun berkata, "Mengapa api es Hongmeng sangat lambat dalam menyerap lapisan es ini? Dengan kecepatannya seperti ini, akan memakan waktu setidaknya 180 tahun." Seberkas cahaya keemasan keluar dari tubuh Tanyun dan berubah menjadi pedang Dewa Hongmeng beratribut emas. Tanyun memegang pedang dengan kedua tangan, dan saat dia menebas lapisan es putih, itu hanya meninggalkan goresan saja. Tapi goresan itu menghilang dalam sekejap mata, dan lapisan es putih itu kembali mulus seperti cermin. Tanyun berkata, "Kera tua, hantam lapisan es ini dengan keras." Ukuran kera iblis melonjak hingga 1000 kaki. Tongkat hitam di tangannya langsung menjadi 400 kaki. Dan seluruh tubuhnya diselimuti kekuatan spiritual berwarna hitam. Dia mengayunkan tongkat hitam itu dan menghantam lapisan es putih dengan keras. Lapisan es putih itu hancur sedikit. Sekarang kera iblis sedang mengerahkan seluruh kekuatannya. Tanyun berkata, "Kera tua, jangan berhenti. Terus hantam lapisan es putih ini."
Dalam 3 hari berikutnya, kera iblis tanpa lelah memborbardir lapisan es putih itu. Kera iblis berkata, "Tuan, aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku benar-benar terlalu lelah." Tepat ketika Tanyun hendak membiarkan kera iblis beristirahat, dia tiba-tiba berkata dengan gembira, "Kera tua, tunggu dulu. Tempat yang kamu serang terlihat lebih transparan." Kera iblis menggertakkan giginya dan sekali lagi mengayunkan ratusan tongkat berturut-turut. Kera iblis meraung dengan marah, "Tuan, lapisan es yang baru saja aku hancurkan hanyalah permukaan dari bola raksasa. Dengan kekuatanku saat ini, itu tidak mungkin." Wajah Tanyun tampak pucat, lalu dia berkata, "Kera tua, ketika Sekte Suci Huangfu telah menguasai istana jiwa ilahi di masa depan, kita akan menemukan cara untuk memecahkan lapisan es dari bola raksasa ini. Sekarang saatnya untuk kembali dan bertemu Meng Yi dan yang lainnya. Kera tua, ayo pergi." Saat kera iblis berbalik, dia seolah-olah telah menemukan sesuatu. Tubuhnya yang besar bergetar hebat. Kemudian, kera iblis menoleh ke belakang. Matanya tertuju pada lapisan es putih. Dia gemetar dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan, Tuan, lihat itu, dia nyonya." Mendengarkan hal itu, Tanyun tercengang dan berkata, "Kera tua, apa yang kamu bicarakan? Meng Yi dan Xiao tidak ada di sini." Kera iblis berkata, "Tuan, bawahan tidak berbicara tentang mereka berdua." Kera iblis berkata, "Tuan, bawahan ini mengatakan bahwa itu adalah istrimu." Sosok Tanyun melintas, dan saat dia berbaring di lapisan es itu, air matanya menetes. Lalu dia berteriak, "Suaner, Suaner!" Pada saat ini, meskipun lapisan es putih itu tebal, tetapi Tanyun bisa melihat peti mati es putih yang berada di dalam bola raksasa ini. Itu merupakan peti mati es 9 ponik. Pada saat ini, Tanyun secara alami tidak tahu bahwa Shen Shubing juga memiliki peti mati es 9 ponik yang berada di dalam pikirannya. Dan peti mati es 9 ponik yang ada di pikiran Shen Shubing sama persis dengan peti mati es 9 ponik yang ada di area bongkahan es kuno ini. Tanyun terisak dan menangis. Adegan masa lalu ketika dia masih menjadi Hongmeng Supreme muncul. Fang Luxuan berkata, "Suamiku, Suaner punya sebuah permintaan." Hongmeng Supreme berkata, "Cepat katakan apa itu." Fang Luxuan berkata, "Suamiku, jika suatu hari Suaner meninggal, aku ingin kamu memasukkan Suaner ke dalam peti mati es 9 ponik." Hongmeng Supreme berkata, "Suaner, kenapa kamu begitu gila? Aku adalah Hongmeng Supreme, dan kamu adalah nyonya dari Hongmeng Supreme. Kita ditakdirkan untuk hidup selamanya. Bagaimana kita bisa mati?" Fang Luxuan berkata, "Suamiku, kamu harus berjanji pada Suaner." Hongmeng Supreme berkata, "Ya, aku berjanji. Tapi mulai sekarang, kamu tidak boleh mengatakan hal-hal buruk seperti itu lagi." Fang Luxuan berkata, "Suamiku sangat baik. Suaner mencintaimu." Mengingat hal itu, Tanyun memegang jantungnya dengan tangan kanannya. Dia berlutut di lapisan es sambil menangis dan menyebutkan nama Fang Luxuan terus-menerus. Kemudian, sebuah gambar ingatan muncul di benak Tanyun. Di dalam gambar ingatan itu, Hongmeng Supreme berkata, "Suaner, istriku, mengapa kamu pergi?" Hongmeng Supreme menangis dan raungan kesedihan mengguncang bagian atas alam dewa. Hongmeng Supreme menggendong seorang wanita yang telah meninggal dan dengan lembut menempatkan wanita itu di dalam peti mati es 9 ponik. Di belakang Hongmeng Supreme ada para dewa seperti Dewa Naga Emas, Dewa Naga Iblis, Dewa Manhuang, Dewa Honghuang,
dan Dewa Sembilan Surga. Mereka semua merangkak di tanah dan menangis. Lalu mereka berkata serempak. Bawahan memberi hormat dan mengantar kepergian Nyonya. Setelah gambaran ingatan itu terputus, Tanyun memandangi peti mati S9 Ponik yang berada di dalam bola raksasa. Dia tahu bahwa tubuh Fang Luxuan ada di dalamnya. Tapi dia tidak tahu mengapa peti mati S9 Ponik muncul di pegunungan hukuman surgawi dan terkubur di area bongkahan es kuno. Edian guys, episode ini sangat seru bukan? Mimin sengaja buat 2 episode sekaligus di dalam video ini. Karena kalau satu episode, kepotong banget bagian serunya. Aduh, apakah Sensubing itu reinkarnasi dari istri Tanyun atau tidak? Buat yang penasaran, terus ikuti channel ini. BTW, kalian jangan spoiler ya, biar teman-teman yang belum tahu ceritanya semakin penasaran dan lebih tertarik dengan novel ini. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.